Saudara, jumlah penderita gangguan pernapasan atas terus bertambah di Sumatera dan Kalimantan seiring makin buruknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Publik kini menagih janji pemerintah pusat dan daerah untuk mengantisipasi dan menangani kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas seperti yang terparah terjadi pada tahun 2015 lalu. Kami ulas darurat kebakaran hutan dan lahan ini bersama sejumlah narasumber. Saat ini di Menara Kompas ada 3 orang. Di sebelah saya ada Pak Karliansyah, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat malam, Pak. Di sebelahnya ada Bung Andre Rosiade, Wasekjen Partai Gerindra. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Lalu ada Pak Togu Manurung, pengajar, dosen Fakultas Kehutanan IPB, ya. Institut Pertanian Bogor, ya. Saya mau sapa terlebih dahulu Pak Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP yang saat ini bergabung melalui Skype dari Makassar. Selamat malam, Pak Ngabalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum terlalu dengar suaranya Pak Ngabalin. Mungkin teman-teman di studio bisa dicek dulu ya. Yang sekarang pengen saya sapa adalah Pak Geni Suprayadi, Manager Finance and Human Resources Angkasa Pura II Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Selamat malam Pak Geni. Palangkaraya ini Kalimantan dong ya? Selamat malam Pak Geni, bisa mendengar suara saya? Tutup juga benar. Ya sudah. Tampaknya saya juga belum bisa mendengar suara dari Pak Geni yang bergabung dari Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Saya ulangi sekali lagi, Pak Geni, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke. Selamat malam. Oke, Pak Geni, boleh diceritakan saat ini kondisi Bandara Cilikriwut seperti apa? Ditutupkah? Saat ini Bandara Cilikriwut ditutup sementara, Mbak, karena cuaca kabut asap ini, Mbak. Sejak kapan Pak ditutup, Pak? Sejak jam 8, Mbak. Jam 8. Jam 8 pagi tadi ya? Iya. Adakah rencana kapan kemudian bandara akan dibuka kembali? Kita masih menunggu, Mbak. Menunggu dari teman-teman BMKG dan teman-teman dari Airnav, Mbak. Sejauh ini bagaimana analisis mereka? Apakah kabut asap ini benar-benar berbahaya begitu? Untuk kabut asap terkait penerbangan ini masih sangat berbahaya, Mbak, karena jarak pandang di kita ini saat ini hanya 600, Mbak. 600 apa ini, Bapak? 600 meter, Mbak. 600 meter? Ya. Itu normalnya harusnya berapa sih? Harusnya di atas 1 kilo, Mbak. Oke, nah lalu berapakah jumlah penerbangan yang terdampak sampai dengan saat ini? Untuk dampak penerbangan ini saat ini 10 untuk keberangkatan dan 10 untuk kedatangan. Oke, jadi 10 keberangkatan, 10 kedatangan. Lalu bagaimana kemudian kalau saat ini apa langkah-langkah untuk mengantisipasi misalkan sudah ada yang terlanjur terbang begitu? Apakah dialihkan ke bandara yang lain? Saat ini masuk Garuda yang pagi, Mbak. Garuda yang pagi dialihkan ke bandara yang lain. Ke Balikpapan, Mbak. Oh, ke Balikpapan ya? Balikpapan masih aman, Pak? Di kami sih masih aman sih, Mbak. Anda ada informasi nggak, Pak? Kalau di daerah di Kalimantan, bandara-bandara mana saja yang sampai saat ini masih ditutup? Kalau bandara di Kalimantan kami tidak tahu, Mbak. Yang kami tahu hanya di bandara kami saja di Cilikriwut ini, Mbak, Palangkaraya. Oke, Pak Geni, ini kondisinya sudah sangat parah. Pekat ini sejak kapan sih, Pak? Baru hari ini, Mbak. Baru hari ini dari pagi ini delay berkepanjangan, Mbak. Karena memang jarak pandang sangat terbatas ya? Betul sekali, Mbak. Sudah ada catatan kerugian, Bapak? Catatan kerugian masih kita kalkulasi juga, Mbak, dengan teman-teman dari airline. Oke. Baik, ini saya pastikan sekali lagi. Jadi belum ada rencana pembukaan untuk Bandara Cilikriwut ya? Betul, Mbak. Kami masih menunggu, Mbak, konfirmasi lagi dari teman-teman dari Airnav. Oke, yang kami harapkan seperti tadi waktu berbincang dengan pihak dari Dinas Kesehatan, tetap jaga kesehatan semuanya karena nggak lucu begitu ya kalau yang bekerja untuk masyarakat akhirnya malah jadi sakit gara-gara kabut asap. Pak Geni Suprayadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Manager Finance and Human Resources Angkasa Pura II Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Langsung saya ngobrol dengan
3 orang yang ada di sini dan juga Pak Ali Mukhtar Ngabalin yang bergabung melalui satelit ternyata dari Makassar. Pak Ngabalin, coba dong, ini sudah kondisinya sudah sangat pekat, bandara-bandara beberapa ditutup, warga ada ribuan bahkan puluhan ribu yang terkena ISPA. Jadi apa langkah pemerintah untuk mengatasi masalah yang satu ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Kita menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas bencana ini, dan bagi pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, alhamdulillah Bapak Presiden kemarin langsung menelpon Pak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Presiden meminta agar mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat. Bapak Presiden juga meminta melalui Pak Doni agar pemerintah daerah juga harus melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Oke. Kenapa itu dilakukan? Karena Mbak Sofi, 99% ya kebakaran hutan dan lahan itu kita tahu adalah ulah manusia, maka memang tidak ada lain kecuali memang kepedulian. Baik. Pemerintah daerah, pejabat di daerah juga menjadi perhatian serius Pak Ngabalin, dan atas nama pemerintah berkait sama-sama dalam rangka penanggulangan bencana dan kebakaran ini. Ini tadi pernyataan dari Pak Yohanes, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Di Riau, sebenarnya 2-3 tahun terakhir ini sempat tidak terjadi bencana asap sama sekali. Tapi tahun ini kembali, apa yang salah? Iya, kalau kita lihat dari laporan terakhir yang didapatkan oleh BNPB, 99% loh Mbak Sofi, 99% adalah ulah dari manusia. Maka memang regulasinya, kemudian petugas, pengawas di lapangan itu tidak bisa tidak, memang harus ketat. Kenapa 2 tahun, 3 tahun ini tidak mendapatkan laporan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan? Karena memang regulasi itu memang harus diperketat. Pengawasan, kemudian pengamanan, yang suka dan tidak suka itu menjadi tanggung jawab kita semua, utamanya adalah pemerintah di daerah, kemudian pejabat-pejabat di daerah yang menurut laporan teman-teman dari TNI Polri di lapangan melalui Kepala BNPB itu ya harus punya kepedulian yang kuat, punya semangat, harus punya perhatian serius terhadap masalah ini. Karena ini mendatangkan bencana besar gitu. Baik.